Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Eka Ayu Widuri, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ibu. Sehat semua ya hari ini ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga ingatkan kalian untuk tetap rajin belajar, walaupun belajarnya itu hanya lewat belajar secara online. Karena apa? Karena dengan belajar itu menjadi bekal kalian untuk mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Sebelum Ibu mulai KBM hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa. Mbak Dian, dipimpin berdoa ya. Untuk memulai KBM pada hari ini, semoga diberi kelancaran. Mari kita berdoa bersama. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut materi, Ibu ingatkan kalian terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir daring yang telah Ibu share di grup kelas kalian. Semuanya sudah mengisi ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Ibu cek terlebih dahulu. Kita kemarin sudah belajar mengenai penelitian sejarah. Kemarin kita sudah pelajari ada 5 tahapannya kan ya, dari menentukan topik sampai dengan penulisan penelitian sejarah itu sendiri. Nah, salah satu yang kita pelajari di dalamnya itu diantaranya ada kisah tentang Ramayana. Nah, kisah tentang Ramayana itu bercerita tentang apa? Mungkin ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Nak Rahma. Kisah Ramayana tentang pengembaraan Rama dalam mencari Sinta yang diculik Rahwana. Ya, bagus. Tepat sekali jawaban dari Nak Rahma bahwa kisah Ramayana itu tentang pengembaraan Rama dalam mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Nah, kisah ini itu menjadi salah satu cerita dari masa Hindu-Buddha. Nah, kisah ini ditulis dari masa Hindu-Buddha dan ini termasuk sebagai karya historiografi yang berkembang di Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang historiografi. Nah, sebenarnya apa itu historiografi? Nah, akan kita pelajari pada pertemuan kita pada hari ini. Gitu ya anak-anak ya. Ibu tampilkan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu materi tentang historiografi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video, PowerPoint, kegiatan literasi dan diskusi kelompok, siswa dapat mengolah informasi tentang historiografi dengan disiplin. Terus kemudian yang kedua,
Melalui pengamatan tayangan video, PowerPoint, kegiatan literasi dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis dan menyajikan hasil kajian mengenai historiografi dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan terlebih dahulu sebuah video tentang salah satu contoh historiografi yang berkembang di Indonesia. Diperhatikan ya anak-anak, yaitu video tentang babat tanah Jawi. Babat Tanah Jawi merupakan kumpulan naskah berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Karya sastra ini merupakan karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa. Teks asli Babat Tanah Jawi memuat silsilah raja-raja Jawa sejak Nabi Adam, dewa-dewa dalam agama Hindu, kisah Mahabharata, cerita Panji di masa Kediri, era kerajaan Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataram, dan berakhir pada masa Kartasura, sebuah era ketika Jawa dirongrong oleh perang. Babat Tanah Jawi memiliki banyak versi. Sejarawan Husein Jayadiningrat menyederhanakannya menjadi 2 versi. Yang pertama adalah babat yang ditulis oleh Cari Braja atas perintah Sunan Pakubuwono III. Dan yang kedua adalah babat yang diterbitkan oleh Pangeran Adilango II dengan naskah tertua bertanggal tahun 1722. Babat Tanah Jawi juga terkenal akan kontroversinya. Menurut Hermanus Johannes de Graaf, apa yang tertulis di Babat Tanah Jawi dapat dipercaya, khususnya cerita tentang peristiwa tahun 1600 sampai zaman Kartasura pada abad ke-18. Demikian juga dengan peristiwa sejak tahun 1580 yang mengulas tentang Kerajaan Pajang. Namun, untuk cerita setelah itu, De Graaf tidak berani menyebutnya sebagai data sejarah karena terlalu syarat dengan campuran mitologi, kosmologi, dan dongeng. Nah, baik anak-anak, jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan historiografi? Nah, historiografi di sini dari asal katanya berasal dari 2 kata ya. Histori dan grafin. Histori itu berarti adalah sejarah dan grafin itu berarti tulisan. Jadi dalam hal ini historiografi bisa diartikan sebagai sebuah penulisan sejarah. Nah, historiografi atau penulisan sejarah yang berkembang di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada historiografi tradisional. Terus yang kedua ada historiografi kolonial. Dan yang ketiga ada historiografi nasional atau historiografi modern. Nah, bagaimanakah penjelasan dari masing-masing historiografi tersebut? Mari kita simak slide berikutnya ya.
Nah, yang pertama adalah historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan corak penulisan sejarah yang banyak ditulis oleh para pujangga keraton. Dan karya-karya mereka bertujuan untuk melegitimasi kedudukan raja. Dan historiografi ini punya 5 karakteristik. Yang pertama adalah istana atau keraton sentris. Artinya bahwa penulisan sejarah di masa ini itu kebanyakan mengisahkan tentang kehidupan di istana atau di keraton. Terus yang kedua bersifat religio magis. Nah, sifat religio magis ini itu dalam tulisannya banyak menuliskan tentang kelebihan batin atau rohani dari seorang raja. Nah, selanjutnya adalah historiografi kolonial. Merupakan karya sastra atau tulisan sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial. Yang ketiga adalah historiografi modern atau historiografi nasional. Adalah suatu periode perkembangan baru dalam historiografi Indonesia atau nasional. Historiografi modern ini punya 4 karakteristik. Yang pertama adalah Indonesia sentris. Jadi dalam penulisannya itu dari sudut pandang orang-orang Indonesia sendiri. Ya anak-anak, dari video dan juga materi yang telah Ibu sajikan tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya Bu, Ya silahkan Nak Dian. kenapa di dalam babat banyak cerita tidak realistis? Nah, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Dian Amalia. Mengapa dalam babat banyak cerita yang tidak realistis? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Saya, Bu. Konita ya? Ya, silahkan Konita. Karena dalam babat bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Iya, bagus sekali jawaban dari Nak Konita. Jadi memang betul sekali ya. Kenapa kok dalam babat itu banyak cerita tidak realistis? Banyak sekali menceritakan tokoh-tokoh yang punya kekuatan di luar batas manusia. Itu karena memang babat itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Terutamanya adalah kekuasaan raja atau tokoh yang saat itu berkuasa. Begitu ya anak-anak? Jelas ya? Jelas, Bu. Iya, bagus. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan untuk kegiatan diskusi. Nah, sekarang kita waktunya untuk diskusi kelompok. Nah, anak-anak, kelas kalian sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Dan Ibu juga sudah menetapkan topik-topik diskusi untuk masing-masing kelompok. Bisa dilihat di layar. Nah, kelompok 1 tentang Kitab Pararaton, kelompok 2 Kitab Negara Kertagama, kelompok 3 buku History of Java karangan dari Thomas Stamford Raffles, penjajah Inggris. Terus kemudian yang keempat buku Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, karyanya dari Profesor Sartono Kartodirjo atau Bapak Sejarah Indonesia. Nah, nanti anak-anak, kalian tolong diskusikan sesuai dengan tema yang didapat di grup kelompok masing-masing. Mengapa kok topik-topik tersebut atau tema-tema tersebut itu bisa masuk dalam kategori historiografi yang berkembang di Indonesia? Jadi, diskusikan, analisislah secara mendalam mengenai isi dan karakteristik dari masing-masing topik yang kalian dapatkan. Untuk selanjutnya, kalian bisa langsung berdiskusi di grup WA kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit. Nanti setiap siswa wajib berpendapat dalam grup WA masing-masing.
Dan terus kemudian hasil diskusi kalian dicatat di LKPD yang telah Ibu bagi. Dan kemudian kalau sudah selesai, nanti hasil diskusi dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Dan nanti kelompok lain wajib menanggapi. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Jelas dengan tugasnya? Jelas, Bu. Ya, baik. Oke, bisa dimulai diskusinya. Baik anak-anak, waktunya diskusi sudah habis. Sekarang giliran untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Historiografi Kitab Pararaton adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Isinya adalah sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti kitab raja-raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Karakteristik regiosentrisme. Tokoh sentral adalah Raja Ken Arok. Etnosentrisme. Penonjolan terhadap suku Jawa. Politisentrisme. Sebagai alat politik Ken Arok untuk melenggakan kekuasaannya. Kesimpulannya adalah kitab Pararaton menurut isi dan karakteristiknya termasuk sebagai historiografi tradisional. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang ditanyakan? Dipersilahkan. Saya mau bertanya, Ya, silakan Nak Konita. mengapa kitab Pararaton digunakan untuk melanggengkan kekuasaan? Ya, ada pertanyaan bagus sekali dari Nak Konita. Bisa dijawab kelompok 1. Silahkan yang mau menjawab. Karena berdasarkan keadaan Hindu-Buddha, hal yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat adalah sebuah karya sastra. Hal ini menjadi kekuatan menarik simpati rakyat untuk selalu mendukung raja yang berkuasa. Bagus sekali ya anak-anak, presentasi dari kelompok 1 luar biasa. Pertanyaan dari Mbak Konita juga bagus banget. Dan Ibu di sini menguatkan kembali dari hasil presentasi kelompok 1 mengenai kitab Pararaton. Bahwa memang betul ya, kitab Pararaton itu ditulis dan punya fokus tersendiri terhadap Raja Ken Arok. Dan kitab ini isinya itu menceritakan tentang asal-usul Ken Arok. Jadi dari pertanyaan Mbak Konita, betul sekali jawaban dari Nak Dian tadi, bahwa memang pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, salah satu alat itu adalah karya sastra. Nah, karya sastra ini digunakan oleh para raja lewat pujangga-pujangganya untuk mempengaruhi atau menarik simpati rakyatnya. Nah, dengan mereka menarik simpati rakyatnya ini, mereka otomatis punya kekuatan dari kehidupan sosial masyarakat agar kekuasaan mereka itu bisa bertahan lama. Jadi dalam karya sastra itu kan raja-raja dikisahkan memiliki banyak kekuatan, punya kelebihan ini, punya kelebihan itu, dan seterusnya. Nah, inilah yang bertujuan untuk
raja itu dapat berkuasa dengan lama, gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya kelompok 2 ya yang presentasi. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan sedikit tentang Kitab Negara Kertagama. Pengertian. Kakawin Negara Kertagama juga disebut nama Kakawin Desa Warnana karya Empu Praca. Bisa dikatakan merupakan kakawin Jawa kuno yang paling termasyur. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertahta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa puncak kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bagian terpenting teks ini tentu saja menguraikan daerah-daerah wilayah kerajaan Majapahit yang harus menghaturkan upeti. Kakawin ini bersifat puja sastra, artinya karya yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Selanjutnya, karakteristik. 1. Istana sentris, yaitu menceritakan kerajaan Majapahit. 2. Religio magis, yaitu Raja Majapahit Hayam Wuruk memiliki kelebihan batiniah. Contoh sebagai raja yang mampu menyatukan Nusantara. 3. Regiosentrisme, yaitu tokoh sentral adalah Raja Hayam Wuruk. Diceritakan sebagai raja yang agung dan disanjung-sanjung. 4. Etnosentrisme, yaitu penonjolan terhadap suku Jawa. 5. Psikopolitis, yaitu sebagai alat politis untuk melanggengkan kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Kesimpulan, berdasarkan isi dan karakteristiknya, Kitab Negara Kertagama termasuk sebagai historiografi tradisional. Ya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang menanggapi atau bertanya? Dipersilahkan. Ya, silahkan. Nah, Azizah. Tadi dalam presentasi dikatakan Kitab Negara Kertagama menjadi karya sastra tradisional yang paling masyhur. Mengapa demikian? Ya, ini ada pertanyaan bagus sekali Iya. dari Azizah. Bisa langsung dijawab? Iya, Kitab Negara Kertagama menjadi karya sastra historiografi tradisional yang paling masyhur karena isinya cukup valid dan terpercaya karena ditulis pada zamannya dan kitab ini juga telah diakui oleh UNESCO. Dikembalikan ke penanya, apa sudah jelas? Ya, sudah ya, Mbak Azizah ya. Oke, di sini Ibu akan menguatkan hasil diskusi dan presentasi kelompok 2 mengenai Kitab Negara Kertagama. Nah, tadi sudah dipresentasikan dengan sangat bagus dan sangat jelas oleh Nak Febi. Bagus sekali. Mengenai Kitab Negara Kertagama, itu memang hasil karya tradisional yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Nah, kitab ini kebanyakan memang isinya tentang Raja Hayam Wuruk. Penyanjungan terhadap raja yang berkuasa, raja yang paling masyhur saat itu, yaitu Raja Hayam Wuruk, yang berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara ya di bawah panji kekuasaan Kerajaan Majapahit. Terus tadi ada pertanyaan dari Nak Azizah. Mengapa kok karya sastra Negara Kertagama itu menjadi salah satu karya sastra yang paling masyhur? Sudah dijawab oleh kelompok 2. Tepat sekali jawaban dari kelompok 2 bahwa memang Kitab Negara Kertagama itu menjadi karya sastra dari masa historiografi tradisional yang paling masyhur karena memang kevalitan isi kitab ini juga ditulis pada masanya, pada zaman Kerajaan Majapahit masih jaya. Jadi karena kevalitan isinya dan kredibilitas dari Kitab Negara Kertagama itu sendiri, maka kitab ini itu sering menjadi sumber rujukan atau menjadi sumber sejarah dalam penelitian sejarah.
Dan kitab ini juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Sudah jelas dengan karya Kitab Negara Kertagama. Nah, baik anak-anak, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Karya History of Java. 1. Isi buku The History of Java adalah buku yang dikarang oleh Sir Thomas Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles yang memerintah sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816, menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Karakteristik Eropa sentrisme ditulis berdasar sudut pandang orang Eropa. Dalam hal ini adalah bangsa Eropa memiliki kedudukan tinggi, sementara rakyat pribumi kedudukan rendah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai History of Java. Mungkin ada yang menanggapi atau bertanya? Silahkan. Saya Bu. Silahkan Nak Dewi Sinta. Pertanyaan saya kali ini adalah, apakah ada sisi positif karya History of Java bagi Indonesia? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Nak Dewi Sinta untuk kelompok 3. Bisa langsung dijawab ya perwakilan dari kelompok 3. Sisi positif karya History of Java yaitu berdasarkan isinya kita bisa tahu kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia kala itu. Selain itu, Raffles juga turut mengembangkan kehidupan sosial budaya di Indonesia lewat penelitiannya. Ya, betul sekali ya. Tepat sekali jawaban Nak Rahma dari pertanyaan apa sisi positif dari karya History of Java bagi Indonesia. Nah, sisi positifnya itu diantaranya yang pertama, kita bisa tahu tentang kehidupan sosial masyarakat Indonesia kala itu karena Raffles menceritakannya dengan cukup detail di bukunya. Dan yang berikutnya itu adalah Raffles juga turut memberikan jasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tentang kehidupan sosial dan perawatan cagar budaya di Indonesia. Tepat sekali jawaban Nak Rahma. Oke, dipersilahkan untuk kelompok terakhir, kelompok 4, mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan bagi yang mewakili. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurhafni dari kelompok 4. Kan Petani Banten 1888 adalah karya historiografi Sartono Kartodirjo yang membahas pergolakan sosial atau seperti yang disebut Sartono kerusuhan di Banten 1988. Ada beberapa arti penting. Ya baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4 anak-anak. Nah, mungkin ada yang menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Saya Bu. Ya silakan Nak Feby ya. Ya, mengapa karya pemberontakan petani Banten memiliki arti penting bagi Indonesia? Ya bagus sekali pertanyaannya, bisa dijawab kelompok 4, silahkan. Ya, karena karya ini termasuk sebagai karya pertama yang memberikan rekonstruksi peristiwa dengan detail dan keterangan secara teliti dengan teori yang multidimensional. Hal ini menjadi pioner penulisan
Historiografi Nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 4 yang diwakili oleh Nak Yuni Nur Afni mengenai karya pemberontakan petani Banten, karya disertasi dari Profesor Sartono Kartodirjo ya ini ya. Tadi sudah dipaparkan mengenai isinya dan juga karakteristiknya, dan berdasarkan isi dan karakteristiknya dapat disimpulkan bahwa karya ini adalah karya historiografi modern atau historiografi nasional. Nah, tadi juga ada sebuah pertanyaan yang bagus sekali dari Nak Febi. Mengapa ya karya pemberontakan petani Banten ini memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia? Nah, tadi sudah dijelaskan, dijawab dan dijabarkan oleh Nak Yuni. Karya ini memiliki arti penting karena karya ini ya menjadi pionir ya. Pionir karena memang karya ini isinya itu multidimensi atau menyeluruh, tidak hanya membahas pada satu bidang kehidupan, tapi berbagai bidang kehidupan atau berbagai aspek kehidupan. Dengan kemultidimensionalan ini, dengan kelengkapan isinya, maka karya ini itu bisa digolongkan sebagai karya historiografi modern. Gitu ya anak-anak ya. Udah presentasi semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Semuanya sudah sangat bagus dalam mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Ibu sangat salut dan luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita masuk ke kegiatan berikutnya ya. Itu kegiatan menyimpulkan. Nah, dari materi yang kita pelajari pada hari ini, mungkin salah satu dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Nak Febi. Iya, dari materi hari ini yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa historiografi yang berkembang di Indonesia ada 3, yaitu tradisional, kolonial, dan modern. Pembagian ini berdasarkan objektivitas atau sudut penulisan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tepat sekali kesimpulan dari Nak Febi. Ibu acungi jempol. Nah, kesimpulannya bahwa materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu materi historiografi, kita dapat ketahui bahwa historiografi yang berkembang di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada tradisional, kolonial, dan juga modern. Dan pembagian ini itu didasarkan pada objektivitas atau sudut pandang, bahwa historiografi tradisional itu sudut pandangnya istana sentris ya. Jadi tulisannya itu juga mengagungkan orang-orang yang ada di istana, terkhususnya adalah raja yang berkuasa saat itu. Terus yang kedua, historiografi kolonial. Nah, sudut pandang dari historiografi kolonial itu penulisannya didasarkan oleh sudut pandangnya orang-orang barat atau para penjajah yang sedang menjajah di Indonesia saat itu. Ya baik anak-anak, kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan penilaian. Yang pertama adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Jadi anak-anak, nanti setelah ini silahkan kalian kerjakan soal CBT yang telah ibu bagikan di grup WA kelas kalian ya. Jadi kalian bisa mengeklik link yang telah ibu bagikan, terus kemudian langsung kerjakan saja dan nanti langsung keluar nilainya. Terus penilaian yang kedua itu adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan.
Jadi dalam hal ini Ibu memberikan tugas berupa tugas portofolio membuat peta konsep mengenai historiografi yang berkembang di Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Kerjakan tugas ini di LKBD yang telah Ibu bagikan. Baik anak-anak, sekarang kita melakukan kegiatan refleksi. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang kalian rasakan? Mungkin salah satu ada yang mau menyampaikan? Ya Bu, Ya, silahkan Nak Dian. kelebihannya kita bisa melihat video mengenai babat Tanah Jawi dan juga sudah dijelaskan materinya dengan jelas sehingga lebih paham dengan materinya. Ya, Kekurangannya adalah pembelajarannya online sehingga membutuhkan banyak kuota. Ya, itu ya kelebihan dan kekurangan yang bisa kita rasakan di pembelajaran hari ini. Memang betul pembelajaran kita pada hari ini itu secara online memakan banyak kuota tentunya. Tapi ada juga sisi positifnya. Tadi sudah Ibu tampilkan mengenai video yang pastinya akan menambah wawasan kalian mengenai materi yang kalian pelajari pada hari ini. Dan juga Ibu sampaikan materi ini dengan PowerPoint yang disertai ilustrasi-ilustrasi yang mendukung, gitu ya. Baik anak-anak, nah ada satu pesan moral yang bisa kita petik dari materi kita pada hari ini, yaitu adalah pentingnya bersikap objektif dan berpikir historis. Yang pertama adalah bersikap objektif. Kenapa ini penting? Karena apa? Dengan berpandangan objektif ini, kita menjadi tidak berat sebelah, seimbang begitu ya. Dan kita tidak akan mudah menyalahkan siapapun. Jadi dengan bersikap objektif ini, kita akan lebih bijak menyikapi segala sesuatu. Terus yang berikutnya adalah berpikir historis. Nah, kenapa ini penting? Berpikir historis itu artinya adalah kita harus senantiasa melihat masa lalu atau memikirkan kejadian-kejadian yang telah lalu. Nah, ini penting karena kita itu dapat mengambil nilai-nilai atau makna yang terkandung dari peristiwa masa lalu. Dan dari mengambil makna peristiwa masa lalu itu, kita bisa petik mana yang bermanfaat bagi kita, dan kita bisa tahu kesalahan-kesalahan dari masa lalu dan tidak boleh kita ulangi lagi di masa yang akan datang atau masa sekarang. Ya anak-anak, kita sudah melakukan refleksi dan Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti pada pertemuan minggu depan, karena kita sudah habis ya materinya, terus kemudian juga sudah mau mendekati penilaian akhir semester, jadi untuk pertemuan minggu depan kita khususkan untuk pembahasan soal-soal. Nah baik anak-anak, karena waktunya telah habis, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti KBM hari ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu membaca materi, baik secara online maupun dari modul yang telah Ibu berikan, gitu ya. Dan yang paling penting juga kalian tetap jaga diri, terus kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, begitu ya anak-anak ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.